15 usaha tahan banting saat krisis bisa dimulai dari rumah sendiri di saat banyak orang kehilangan pekerjaan. Harga barang naik dan ekonomi makin sulit, masih ada satu hal yang nggak bisa hilang, yaitu kebutuhan hidup. Dan dari situlah peluang muncul. Hari ini kita bakal bahas 15 usaha tahan banting yang bisa kamu mulai dari rumah sendiri tanpa modal besar, tapi tetap dicari banyak orang, bahkan saat krisis melanda. Nomor 1, usaha kuliner rumahan. Makanan itu nggak kenal resesi. Kapanpun, dimanapun, orang selalu tetap butuh makan. Kamu bisa mulai dari bikin nasi goreng rumahan, sambal kemasan, frozen food, atau kue-kue basah. Fokus dulu aja ke harga, terjangkau, dan rasa rumahan. Gunakan platform lokal kayak WhatsApp, GoFood, atau titip jual di warung tetangga. Tetapi ingat, yang penting bukan besar-besaran dulu, tapi konsisten. Dan biar dipercaya pelanggan dulu. Nomor 2, menjual sayuran segar dari rumah. Saat harga pangan naik, orang mulai nyari alternatif murah, tapi segar. Kamu bisa jadi penyedia sayuran segar harian, mulai dari menanam sendiri, dan sisanya beli di petani lokal, atau pasar tradisional lokal, seperti kangkung, bayam, cabai, dan lain-lainnya. Atau ambil dari petani lokal, lalu jual di sekitar komplek. Simple banget, tapi ini dibutuhkan setiap hari. Nomor 3, budidaya ikan lele atau nila di ember, tong plastik, atau kolam terpal. Modalnya relatif kecil dan bisa dilakukan di halaman rumah. Ternak lele atau nila panennya relatif cepat dan bisa dijual langsung ke tetangga atau warung makan. Atau malah kamu bisa jualan lele bakar atau nila goreng dibuat berdasarkan pesanan. Saat berbagai bahan makanan mahal, sumber protein murah kayak lele inilah yang justru makin dicari. Nomor 4, produksi pupuk organik dari sampah rumah tangga. Banyak orang mulai berkebun, tapi harga pupuk pabrikan harganya malah makin mahal. Dari sisa dapur, kamu bisa bikin kompos atau pupuk cair organik. Dijual online pun laku, apalagi di komunitas urban farming. Nomor 5, menjual bibit tanaman produktif. Saat ini orang makin sadar akan pentingnya menanam sendiri sayuran, bibit cabai, tomat, kangkung, bahkan tanaman herbal seperti jahe dan kunyit. Laris banget di masa krisis. Karena bibit itu jadi seperti harapan kecil, tapi bisa tumbuh jadi penghasilan yang menjanjikan. Nomor 6, laundry kiloan skala rumah. Banyak orang sibuk cari tambahan penghasilan, tapi nggak punya waktu buat nyuci bajunya sendiri. Nah, disinilah kamu bisa masuk. Laundry rumahan dengan pelayanan cepat dan harga bersahabat tetap selalu dicari. Apalagi di area padat penduduk atau di dekat kawasan kos-kosan. Nomor 7, jasa setrika pakaian atau lipat baju. Kalau belum bisa buka laundry penuh karena terbatas alat-alatnya, maka mulai dulu aja dari jasa setrika. Modal listrik dan tenaga, juga kesabaran. Bisa dikerjakan sambilan di rumah. Pasarnya luas, dari pekerja kantoran, anak kos, sampai tetangga sekitar. Biasanya mereka sempet nyuci pakai mesin cuci, tapi nggak sempet atau males setrika sendiri. Nomor 8, jualan kebutuhan pokok secara online di media sosial. Beras, telur, minyak, sabun, semua orang butuh itu. Dengan stok kecil, kamu bisa hadir warung digital di lingkunganmu. Buka pre-order lewat grup WhatsApp komplek, dan pengantarannya kalau jauh bisa sistem COD krisis atau tidak krisis, orang akan tetap belanja kebutuhan pokok. Nomor 9, jasa titip belanja personal shopper. Banyak orang males keluar rumah karena macet, jauh, panas, atau sibuk kerja. Kamu bisa bantu mereka belanja kebutuhan harian, ambil margin dari jasa titip. Usaha ini cuma butuh HP dan kepercayaan pelanggan,
dan juga kecepatan respon. Nomor 10, produksi cemilan ringan, snack lokal. Banyak orang stres karena krisis. Orang cari camilan buat hiburan kecil, keripik singkong, kacang, seblak, atau cookies rumahan. Banyak orang yang suka. Kunci usaha ini, kemasan menarik, dan juga promosi online sederhana. Nomor 11. Menjual tanaman hias, pot, dan aksesorisnya. Walau ekonomi lagi turun, biasanya hobi tetap jalan. Bisa jadi hiburan di saat krisis ekonomi begitu menekan kehidupan. Tanaman hias mini, sukulen, pupuk bunga, pot kreatif dari barang bekas. Biasanya banyak peminatnya. Jadi selain sebagai cara terapi stres, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan sekaligus. Nomor 12, jasa perawatan kebun atau taman kecil rumahan. Banyak rumah-rumah di komplek punya taman, tapi yang punya nggak ada waktu ngerawat. Nah, di sini kamu bisa tawarkan jasa potong rumput, tanam ulang, atau rawat tanaman hias. Apalagi kalau kamu paham sedikit tentang urban gardening, nilai jasamu bisa naik 2 kali lipat. Nomor 13, menjual telur, puyuh, atau ayam kampung. Protein hewani seperti telur dan ayam biasanya selalu dicari karena harganya masih terjangkau dibanding protein dari daging sapi. Usaha ini bisa mulai dari skala kecil di halaman rumah. Ternak ayam kecil-kecilan. Bahkan dengan modal 10-20 ekor ayam kampung, kamu sudah bisa menghasilkan tambahan uang rutin. Selanjutnya, nomor 14. Produksi kerajinan daur ulang. Usaha ini membuat barang bekas menjadi barang bermanfaat yang memiliki nilai jual. Tas dari bungkus kopi, hiasan dari kayu sisa, atau botol bekas jadi lampu. Selain ramah lingkungan, hasilnya bisa dijual ke online marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Nomor 15. Jualan online barang rumah tangga bekas layak pakai. Di masa krisis kayak gini, banyak orang cari barang murah tapi masih layak pakai. Gunakan platform pre-loved seperti Facebook Marketplace. Barang bekasmu bisa bantu orang lain. Dan pastinya isi kantong kamu juga. Jadi kesimpulannya, krisis bukanlah alasan untuk berhenti bergerak. Justru di masa sulit kayak gini, yang kreatiflah yang akan bertahan, dan yang adaptif yang akan menang. Mulai aja dari hal kecil, dari rumah sendiri. Karena dari situlah akan banyak kisah sukses dimulai dan muncul. So, kalau kamu suka ide seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Share ke teman-teman kamu, supaya kita bisa terus belajar bareng tentang usaha tahan banting di masa krisis. Semangat terus, dan jangan menyerah.